indah Bapa. Kami bersyukur karena Engkau mempersatukan kami di GSKI Permata Cengkareng. Syukur kepadamu Bapa, kalau Engkau memberikan kami sarana prasarana, kesehatan, bahkan hati yang begitu merindukan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang ada di dalam ruangan ini. Kami percaya Bapa bahwa Engkau mengurapi kami, sehingga saat kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami tidak mengalami kekosongan, tidak mengalami kesia-siaan. Firman-Mu akan memenuhi hidup kami. Seperti lagu yang kami nyanyikan, setiap hari, setiap waktu hanya tentang Engkau saja. Bapa, berkati kami semua, khususnya hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini Engkau pakai menjadi juru bicara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Perkenalkan diri saya. Okay. Nama saya Pendeta Nina Sihoming. Saya berasal dari GSKI Rehoboth Pusat, Kelapa Gading. Saya dipendetakan sejak 2008, cukup lama ya. Ya, kiranya semua menjadi berkat bagi Tuhan. Amin. Satu hal yang membuat saya surprise tadi waktu sampai, saya melihat, wow, hebat ya, ada gereja di perumahan. Nggak bisa lagi ya, sekarang nggak bisa, sangat amat sulit ya. Tetapi kita tahu bahwa ini semua berkat Tuhan. Jadi kalau saudara, saudari, Bapak, Ibu bisa ada di dalam gereja ini, itu sesuatu yang paling berharga. Ya, banyak sekali di desa-desa di kampung, mereka harus menjalani berkilo-kilo hanya untuk ibadah. Ya, baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan, saya minta, boleh monumennya di mana ini, untuk menampilkan Ibrani 11. Ibrani 11. Pagi ini khotbah saya berjudul radikalisme kekristenan. Saya bersyukur saya belum bisa berjumpa dengan Pak Gembala, Pendeta Andi dan Ibu Inge ya. Tetapi saya tahu di sini ada wakil-wakil beliau. Terima kasih untuk waktu kesempatan pada pagi ini. Kita akan baca Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 saja. Ada yang tahu sebelum dibuka? Sudah ketahuan bocoran ya. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari iya. Jadi kalau iman itu harusnya kita punya dasar. Walaupun kita nggak lihat, ya, kita punya harapan. Sekalipun kita sepertinya hopeless, nggak punya harapan, tapi kita harus tetap punya harapan. Kita harus punya, kita bilang, pokoknya kita pasti buktikan. Ya. Nah, masalahnya iman seperti apa? Kebanyakan kan iman itu segala sesuatu yang selalu berhubungan dengan dunia ini ya. Sakit disembuhkan, miskin diperkaya, begitu ya. Nah, saya teringat ada istilah psikologi. Ini biasanya untuk ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Jangan bilang orang gila lagi ya. Sapanya ODGJ. Nah, itu mereka punya tahapan. Biasanya dimulai dari ilusi. Itu tahapan masih rendah. Kemudian masuk halusinasi. Dan tingkat yang paling tinggi adalah delusi. Delusi itu seseorang sampai pada tahap punya waham. Waham itu artinya keyakinan yang amat sangat, seperti orang beriman banget gitu. Keyakinan amat sangat bahwa itu memang benar, itu memang ada. Walaupun orang lain pada bilang nggak ada. Ini contoh ya. Kebetulan salah satu S2 saya adalah psikologi. Saya konselor. Jadi ketika seseorang mengalami delusi, dia seperti yakin bahwa dia raja atau dia pejabat tinggi. Padahal orang bilang enggak, lo begini, kamu tuh begini, tapi dia enggak yakin banget. Nah, itu
tahapan delusi, waham yang begitu kuat melekat. Nah, untuk hal itu saya membawa beberapa contoh tokoh iman yang tampaknya mereka seperti mengalami. Sekali lagi saya katakan seperti mengalami. Contohnya Nuh. Saudara, kita mungkin gak ngalamin. Jadi ya cerita Nuh ya kita baca, wah ada bahtera, wah banjir turun begitu ya. Tapi bukankah Nuh bisa seperti orang yang penuh dengan delusi ketika dia membangun bahtera di tengah-tengah suasana saat itu geografis, geologi, semua bagus. Nggak seperti sekarang apa-apa banjir ya Pak. Karena ada banyak perumahan ditutupin, semua bisa tiba-tiba banjir, kiriman dari Bogor ya. Tetapi Nuh pada saat itu seperti orang ODGJ yang mengalami delusi yang sangat kuat menurut orang-orang di sekitarnya. Kalau saya ada di situ juga saya bilang, kayaknya kurang-kurang dia. Kayaknya begini-begini. Bayangin, semuanya bagus Pak. Nggak mungkin. Dan pada saat itu rasanya mereka belum kenal banjir. Ya, tapi Nuh ada di fase itu. Terus ada tokoh iman lagi ya, saya nggak sebutkan banyak. Tetapi contoh Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Bu, Pak, kalau dipikir-pikir, apa susahnya sih cuma manggut-manggut ke patung yang diminta sama Raja Nebukadnezar? Nggak susah ya. Kadang-kadang kita bilang, bijak-bijak aja, nggak apa-apa. Kalau disuruh gitu, kita pura-pura begini. Habis itu, ya enggak deh, percaya kita tetap kepada Elohim Yahweh gitu ya. Tapi Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego bilang, no, saya tidak mau. Sekalipun lagi-lagi ODGJ. Kenapa? Orang kan bilang, udahlah ngalah. Ngapain kamu mau dimasukin ke gua singa? Ngapain kamu Sadrah, Mesah, Abednego mau dibakar? Itu kalau nggak salah kita tahunya penjaganya aja waktu buka langsung gus angus. Jadi itu api luar biasa. Tetapi mereka diluputkan. Nah, yang ketiga tokoh iman yang saya bawa pada saat ini, kita masuk ke perjanjian baru. Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah rasul yang disalib, matinya disalib dengan kepala ke bawah. Dia tidak mau sama dengan Yesus. Karena kalau Yesus dia harus lebih rendah dari Yesus. Terus Bartolomeus, saking keberimanannya, dia dikuliti Bu, Pak, saudara-saudara, dikuliti. Terus Rasul Yohanes dipancung. Pada saat itu keberimanan belum terlalu kuat seperti kita. Kita ini gampang Pak, iman kita sekarang ini gampang ya. Kita mau gak mau Kristen, kita baca Alkitab, kita tahu cerita, kita tahu ini. Jadi kekristenan kita tuh relatif mudah. Tapi pada saat itu saya bilang, mereka pasti digolongkan seperti orang yang rada-rada dikit, ya, ODGJ itu, ya. Nah, tetapi tidak kalah juga dengan, saya harus sebutkan, gembala kekasih kita, Pak Erastus Sabtono, gembala Sinode GSKI. Beliau habis-habisan, saudara. Beliau sampai ada di posisi dikatakan bidat dengan pengajaran-pengajaran yang diimani bahwa itu diturunkan dari Allah yang hidup. Bahkan beliau sakit pun sekarang banyak ya haters yang mengatakan perlu bertobat tuh, perlu bertobat. Makanya dipukul Tuhan, ditegur Tuhan. Tetapi untuk saya, yang tentunya saya juga berharap untuk kita semua, beliau adalah gembala yang mati-matian, yang mungkin saja kita sendiri kadang-kadang bilang, ada-ada aja ya Pak Eras ya. Orang-orang dekatnya tuh bisa bilang, aduh gak masuk di akal. Bayangkan Pak Bu, kasih makan ribuan orang setiap hari, menyekolahkan ribuan orang, biayanya belum asramanya, makannya, belum kendaraannya, belum laptop, semua dibagikan. Aduh, kadang-kadang kami orang-orang yang kadang-kadang dekat dengan beliau suka bilang, aneh, pusing ngikutin beliau. Ya, nah itu tokoh-tokoh iman yang saya mau katakan dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai kepada gembala senior kita. Nah, tetapi tadi Ibrani 11 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kita lihat.
Kita harus sampai di titik itu, saudara. Kalau iman kita udah lihat, oh kayaknya akan dijawab, kayak ini akan gol, itu bukan iman, itu aman. Ya, aman udah ketahuan kok, udah kelihatan dikit. Kalau iman tuh harus dari sesuatu yang, aduh nggak kelihatan, aduh nggak punya dasar, lu tuh ODGJ banget, masa lu begitu sih, gitu ya. Kita harus sampai di situ. Nah, tokoh keempat, kalau kita katakan bapak orang beriman siapa? Itu ngetok banget ya, ngetok banget Pak Abraham. Nah, tetapi sayangnya kita kan dikatakan anak-anak Abraham. Kita cuma terhisap dari keberimanan. Maaf, tadi saya bukan katakan sayangnya. Artinya kita bukan dari darah dan daging. Tetapi sayangnya kita tidak mengerti, saudara, apa arti anak-anak Abraham yang dikenakan pada hidup kita. Karena nggak banyak yang menceritakan, nggak banyak yang mengkhotbahkan, karena ini sangat sulit. Keberimanan Pak Abraham itu sangat amat sulit, jarang banget dibicarakan. Nah, ada lagi, kalau saya ingat Pak Abraham ini, saya juga jadi ingat satu istilah, satu sindrom, lagi-lagi di psikologi, namanya sindrom NDE. N-nya near, D-nya death, experience, E-nya experience. Artinya ketika seseorang mengalami kematian, tapi dia bangkit lagi. Apa bahasanya di sini ya? Yang udah mati itu bangkit? Seperti mati suri. Seperti mati suri. Jadi itu juga sindrom ini, NDE ini dibilang sindrom mayat berjalan. Nah, menurut saya ketika Abraham mengekspresikan keberimanannya, beliau seperti orang yang mengalami sindrom ini, saudara. Kenapa? Bayangkan saudara, beliau disuruh keluar dari negerinya, beliau suruh meninggalkan keluarganya. Bayangkan, itu saya berharap kita berempati untuk kisah Abraham. Jangan hanya seperti cerita, tapi kita harus masuk, kita harus menelusuri bahwa ketika dipanggil dari keluar dari negerimu, kata Tuhan Yesus, kata Elohim Yahweh, maaf saya ralat, keluar dari sana keluargamu. Saudara bayangkan, kalau saya, Ibu Mariana udah kenal saya pendeta Dina gitu ya, tiba-tiba saya ngomong di sini, ibu bapak, saudara, besok saya mau meninggalkan agama saya mau mempercaya yang sonono. Dari mana tahunya? Saya pokoknya dengar, saya pokoknya ada hubungan, kalau orang-orang bilang transenden ya Pak, transenden. NDE tadi juga transpersonal. Jadi banyak orang yang tidak bisa mengerti kalau orang ada di posisi itu. Nah, sekarang saya tiba-tiba permisi sama Bapak Ibu. Saya bilang saya mau tinggalkan iman kepercayaan saya mau tinggalkan keluarga saya mau cari satu negeri yang dijanjikan. Bayangin, Bapak Ibunya atau saudara-saudaranya, kebetulan saya orang Batak, namanya amang boru, tulang belulang gitu ya, amang boru, namboru, semua bilang, ngaritik. Ngaritik artinya udah ODGJ kan. Masa ninggalin Tuhan Yesus, masa ninggalin Tuhan Allah, Elohim Yahweh, masa ninggalin kami, kamu apa-apaan? Dan kita tahu lembah Sumeria tempat Abraham tinggal itu lembah yang pada saat itu menurut sejarah lembah yang sangat makmur, lembah yang sangat maju. Dan Abraham dikategorikan sebagai anak konglom, bukan kolong ya, kolong melarat, konglomerat ya, bukan kolong melarat ya. Nah, bayangkan pada saat dia permisi tentu semua geleng-geleng kepala. Kalau udah tahu istilah ODGJ pasti pada bilang ODGJ loh, gitu ya. Atau mereka udah ngerti rumah sakit Grogol, mungkin cepat-cepat Pak Abraham diikat ya, diikat dibawa ke rumah sakit Grogol, periksa dulu ini, kenapa nih ada sesuatu yang terjadi ya. Tetapi akhirnya Abraham memutuskan untuk pergi. Abraham berjalan, Abraham meninggalkannya. Pak Bu, nggak ada Google ya, nggak ada Mbak Google ya, jadi nggak ada yang bisa ngikutin kan. Kalau ada Google mah, dia kemana? Oh, ke selatan, diikutin aja. Apalagi sekarang ada chips ya. Ini anak muda lebih tahu. Katanya ditaruh di motor, taruh di mobil. Yang mau selingkuh bisa ketahuan Bu. Belok kemana katanya. Ya, saya bilang, oh hebat ya. Ya, tapi karyawan ada juga gitu. Ditaruh di HP-nya ya. Tapi saya kan gaptek ya. Udah 63 tahun ya. Gaptek lah. Apa ya? Ya Bang. Nah itu. Ini enggak. Begitu Abraham pergi, dia dianggap sudah mati. Dia mengalami sindrom
keluarga kita seperti itu. Ya. Nah, terus yang kedua, waktu Tuhan Yesus bilang tinggalkan negerimu, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan keluargamu. Itu satu hal yang sangat mengerikan. Kita bayangin dong. Bayangin. Ya. Misalnya Ibu Mariana tiba-tiba pergi. Kalau nggak semua satu gedung yang ngomong, satu ruangan ya kan Bu. Nah, kedua, Abraham gor-gor kepala lagi. Waktu Elohim Yahweh bilang gini, dari keturunanmu maka semua bangsa akan kuberkati. Abraham bingung, apaan sih ini? Ya dong, bahasanya nggak sehebat sekarang. Kita kan udah ngerti di bahasa kita. Ini waktu itu apaan nih? Kok saya jadi jadi bapak segala bangsa? Kok semua bangsa akan diberkati? Ini bahasa apa? Tapi pokoknya Abraham ODGJ. Sehingga pokoknya dia melakukan itu semua. Waktu dia membawa rombongannya tentu ada istri kan, istrinya Bu Sarah. Saya sedang interaktif supaya nggak pada ngantuk. Terus waktu berjalan, tentu tidak sedikit pertanyaan Ibu Sarah. Pi, kita mau kemana sih Pi? Ya, karena waktu perjalanan itu Abraham tidak pernah merasakan bahwa negeri yang dijanjikan itu sudah dijumpai, sudah ditemukan. Abraham itu kerjanya begini ya, buka kemah, bikin mezbah persembahan, tinggal beberapa waktu, tutup lagi, jalan lagi, buka lagi, bikin mezbah persembahan, tutup lagi, berulang-ulang. Saya yakin Bu Sarah juga mungkin udah ngambek, mungkin ya. Ini kan kita masuk cerita aja deh. Dia bilang, bener nggak sih? Bener nggak? Kok saya jadi ikut ragu? Tadinya mungkin omnya, ya, siapa kokonya lah, cicinya semua bisa ragu. Tapi pada saat itu mungkin aja Ibu Sarah dan kelompoknya sudah mulai ragu juga. Nggak ketemu. Katanya mau jadi bapak segala bangsa. Kamu akan jadi berkat bagi banyak bangsa, seluruh bangsa. Tapi mana Pi? Kok jalan melulu, bolak-balik jalan melulu? Bahkan yang ketiga, Elohim Yahweh katakan, engkau akan memiliki negeri di mana dasarnya aku yang membangun, aku yang mengadakan. Negeri itu akan menjadi milik pusakamu. Tambah bingung lagi. Aduh, apa-apaan lagi? Saya jalan terus, tapi nggak ketemu. Rasanya Abraham, tadi saya bilang maaf ya, seperti ODGJ, seperti ya, jangan salah artikan. Tapi kita yakin sih tidak ya. Pasti Roh Allah begitu menguasai beliau. Dipimpin oleh Roh Allah. Nah, tetapi tentu hal-hal seperti ini, coba kalau saudara dibawa oleh pimpinan saudara, ya, misalnya Pak Gembala di tempat ini, ayo ikut, gitu ya. Saudara pertama mungkin semangat ya, ikut. Lama-lama pindah sana, pindah sini, pasti saudara timbul keraguan. Betul? Bisa saja. Mungkin saudara bilang ini kayaknya halusinasi nih, delusi nih, begitu ya. Nah, pada saat di perjalanan juga Abraham mengalami kekeringan. Betul? Ingat cerita ini? Mereka harus singgah di Mesir. Tidak ada pilihan. Walaupun dia tahu di Mesir ini pasti resikonya besar. Akhirnya istrinya memang sempat dideketin begitu lah ya, sama raja Mesir pada saat itu. Tetapi Abraham memilih untuk membuktikan imannya. Begitu banyak pencobaan, begitu banyak hal-hal yang membuat dia sebetulnya juga ragu. Mungkin saja loh saudara, kita ya gak usah sok beriman banget lah, manusiawi sedikit ya Pak. Boleh dong. Iya ya, kemana ya? Tapi aku percaya. Itu dibilang, belum dia lihat, belum dirasakan, belum ada bukti, makanya pantas beliau dikatakan beriman. Amin saudara. Amin. Bahkan kalau Roma 12 ayat 2 harus mengalami pembaruan budi, metamorfosis.
Itu artinya kita memiliki logika terbalik. Kita harus sangat berbeda dengan dunia ini. Nggak bisa sama. Jangan takut dengan perkataan, lo yang normal-normal aja, wajar-wajar ya anak-anak mudaku ya. Ya, biasanya suka, lu yang aneh-aneh lo, biasa aja kali, nggak usah terlalu radikal. Judul kita radikalisme kekristenan. Emang kita harus radikal? Udah nggak ada waktu lagi untuk main-main. Tadi lagu tadi ya, aduh aku bilang Tuhan lebay Allah ini lebay. Kenapa? Setiap hari milikmu, semua isinya tentang engkau. Karena aku mau bilang gini, Pak, pret. Maaf, saya bilang ini bohong. Kadang-kadang saya sedih menyanyikan itu, saya kadang-kadang berhenti. Benar nggak semua tentang Tuhan? Benar nggak sih? Nah, waktu Abraham berhenti jalan. Israel memang terkenal bapak moyangnya, nenek moyang, salah ya, nenek moyangnya itu dibilang bangsa nomaden, pindah-pindah mulu. Bayangin dari tahun 70 sampai 1948, berapa ribu tahun saudara? Mereka tidak punya tanah air. 14 Mei 1948, nggak punya tanah air. Itu kelihatan banget bangsa nomad. Buset, kececer-cecer bu pak. Ada di mana-mana. Tapi memang mereka terbukti ya bangsa umat pilihan. Dimanapun mereka jadi kepala, pemuka, semua orang-orang pintar di negara baik Jerman, Amerika, semua itu bangsa Yahudi. Terlihat memang bangsa ini bangsa terpilih. Tetapi memang mereka sekarang terkenal dengan nenek moyang bangsa nomad yang enggak pindah-pindah. Nah bayangkan, yang paling mengharukan, ini saya menangis loh saudara waktu baca ini. Saya menangis ketika di dalam perjalanan setelah sekian lama, setelah begitu banyak pencobaan, Pak Abraham ditanya sama grupnya, terlebih Ibu Sarah, mana? Pak Abraham bilang, ada tuh, lambai-lambai, tuh, lambai-lambai. Buset saudara, bayangin, apa nggak seperti orang gila ya? Nggak kelihatan, nggak dapet jalan mulu, susah melulu, tapi dia tetap. Waktu ditanya, ada mana? Kata Bu Sarah, mungkin dia udah ngamuk disikut kali ya. Mana? Ya nggak, ibu-ibu suka sikut bapak suami-suaminya nggak? Kalau lagi marah, mana buktiin? Begitu kan? Mungkin Bu Sarah begitu. Cuma kan nggak ditulis ya, nanti Alkitabnya kepenuhan ya. Nah, jadi ada tuh ada lambai-lambai lagi. Kalau aku jadi Bu Sarah mungkin aku gini, udah nggak usah diajak ngomong, Pak ya. Udah beda alam. Udah beda alam gitu mungkin ya. Nah, jadi coba sampai mati, Ibrani 11 mengatakan sampai mati Abraham tidak menemukan negeri yang dijanjikan. Wow. Coba saudara minta apa, sebulan 2 bulan kelihatannya belum terjawab aja udah ngambek. Udah cari cara yang lain. Apalagi kalau di Batak ya, perdukunannya agak kuat. Ya, ada orang Batak, boleh dong lambai. Ada teman. Nah, yes, Batak. Nah, itu perdukunan kita cukup kuat. Ya, kita nggak sedikit yang langsung cari datu, cari jagonya kita bilang. Ya bayangin, Pak Abraham sampai mati nggak menemukan negeri yang dijanjikan. Oh ya, saya meminta satu lagu. Ada itu tak terhenti ujung jalan tadi. Hampir atau masih jauh ya judulnya. Kita satu bait saja supaya nggak terlalu kaku ya, tegang banget ini ya. Bait ke satu saja. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak hutang. Saya menangis ketika saya mencoba berempati. Hampir atau masih jauh Tuhan, hampir atau masih jauh. Ini
semua udah memulai bertanya-tanya. Atau mungkin seperti kemarin Gojek apa itu demo ya. Mungkin mulai ada juga yang mulai demo-demo. Sebetulnya ini lagu dikarang untuk mengekspresikan perasaan Abraham. Hampir atau masih jauh Tuhan. Aku dibimbing ke negeri yang aku nggak tahu. Coba kalau saudara berempati, apakah keberimanan saudara bisa seperti ini? Nyaris tidak dijawab, nyaris tidak ditolong Tuhan. Bahkan memang tidak dipenuhi apa yang saudara minta. Tidak dikabulkan. Saudara, kalau dijawab pasti dijawab. Ada 3 jawaban doa, boleh cepat. Iya, atau tunggu, atau no. Tidak. Dijawab, Allah pasti menjawab. Tapi tidak dikabulkan. Karena mungkin saja saudara kira itu ikan, ternyata ular. Saudara kira itu roti, bentuk kotaknya sama, ternyata batu. Saudara selalu memandang dari cara saudara memandang. Kalau kita berkata kita anak Abraham, sepantasnya kita memiliki iman yang radikal seperti ini. Gak main-main. Sudah berapa lama? Saya 62 tahun. Saya berpikir terlalu lambat perubahan karakter saya. Kalau tadi lagu bagus-bagus sekali ya. Cuman saya ketawa lagi Pak, Bu, maaf ya. Iya, yang hebat mah Tuhan Yesus, yang penuh kuasa mah Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Yesus. Kita nggak pernah hebat, kita nggak pernah dahsyat karena kita nggak pernah membuktikan pada dunia bahwa kita orang-orang yang dahsyat. Setuju? Kita biasa-biasa, nyaris sama, bahkan lebih buruk. Lalu yang dahsyat, yang hebat ya Yesus saja. Dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Kita kapan? Itu yang saya gumuli di masa saudara, jangan harus sampai dipepet. Ya saya waktu tahun lalu saya dipepet Pak Bu. Tahun lalu saya kena kanker lambung. Ya saya turun 13 kilo. Begitu. Tapi saya mengucap syukur. Di PP saya tulis itu sudah berapa tahun, sudah lama. Saya mengucap syukur, saya katakan gak apa-apa tubuh saya binasa, asal roh dan jiwa saya menghadap Allah kekal. Ya, saya punya PP seperti itu. Dan yang paling dahsyat saudara, 1 bulan setelah saya dioperasi, berarti itu Maret, sekarang saya sudah setahun lebih, saya mampu punya 3 sesi jam doa. Kiranya menjadi berkat. Dari jam 3 kurang 15 saya pasti bangun, saya bisa mandi syukur, kalau enggak saya pasti siap-siap. Dari jam 3 ke jam 4 itu sesi pertama. Dari jam 4 ke jam 5 itu sesi kedua saya. Dari jam 5 ke jam 6 itu doa pagi GSKI Pusat. Saya ikuti sampai detik ini. Kalau hari Minggu saya minta sama Tuhan dispensasi sekali. Yang jam 3 gak usah ya Tuhan, diskon. Tadi saya jam 4 doa, jam 5 doa. Saya tahu itu kekuatan saya, itu sukacita saya, itu berkat yang tidak bisa disamakan dengan dunia. Saudara minta berkat apa? Kaya ya sak menetok. Sehat, sakit juga, mati juga. Lalu berkat apa yang saudara minta? Saudara harus memiliki berkat Abraham. Gak apa-apa saudara sakit, saudara kalau orang bilang kontraktor gitu ya, ngontrak melulu, gak apa-apa. Itu masalah. Tapi bukan masalah yang sesungguhnya. Masalah sesungguhnya ketika saudara tidak dikenal, saudara ditolak, karena saudara jadi Kristen yang hanya KTP. Saudara, Kristen itu bukan pengikut Kristus saja. Boleh, tapi Kristen sesungguhnya seperti Kristus. Di mana karakter Kristus? Saya kadang-kadang malu loh saudara, kalau ada salah satu karyawan saya ikut. Ya biasanya yang tahu karakter kita supir, ya ini beliau supir saya. Mbak kita, ibu mah jago tuh di podium. Tapi kalau di rumah udah buset dah katanya ya. Keluar gitu pencak silatnya katanya. Tadi saya gini, aduh mudah-mudahan si Haris nggak mikir begitu. Gitu ya, itu contoh saja. Nah, saudara saya mau katakan, kapan kita berubah? Nggak apa-apa, kita seperti NDE. Ya kayak mati lo, nggak ngerasain, lo nggak nikmati hidup, lo kayak kok gitu. Ya yang muda-muda nggak apa-apa, atau kayak ODGJ, dikit-dikit nggak apa-apa. Ya kita harus mempunyai logika terbalik. Kita nggak bisa sama. Ya udah nggak apa-apa. Kita kan pilihannya
yang menyenangkan dunia atau menyenangkan Tuhan. Kita nggak ada di mediokritas di tengah tuh, nggak bisa. Nggak bisa. Harus radikal. Ya, radikalnya bukan berarti begini, kok gereja mulu jadi nggak peduli tetangga, kok gereja mulu nggak peduli saudara. Bukan, tapi dilihat ada perbedaan. Ya, aku senang sekali ibu begitu antusias semua. Aku percaya Bu, kita lihat tiang-tiang doa loh Bu. Rumah ini punya tiang-tiang begitu kuat, itu bangunan. Tapi kita punya rumah tangga yang kuat, anak-anak yang dijaga, diberkati. Ya, boleh saya katakan berkat itu bukan hanya sekedar jasmani, terlebih berkat kekekalan. Ya, tumbuhkan itu semua pada kita. Ya, kembangkan. Nah, tapi masalahnya Tuhan Elohim Yahweh pernah teriak loh, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya indah, bersih, dalamnya tulang belulang. Bahkan Elohim Yahweh pernah teriak, diam, gerak gerikmu seperti tulang yang berderak-derik membengkakkan telingaku. Jadi saudara, kalau aktivitas kita begitu terus, bahkan memekakkan telinga Tuhan, bahkan dipandang seperti kuburan. Wow, kajian deh lo, kata anak muda, kajian deh lo. Jangan Bu, Pak, ayo, sudah berapa lama kita duduk mendengarkan berbagai macam khotbah, berbagai macam teguran. Saudara nggak akan bisa berubah, bahkan Tuhan juga tidak akan merubah saudara. Setuju nggak dengan statement saya ini? Ya, saudara punya free will. Saudara tinggal pilih, saudara mau serius, betul-betul radikal, atau tidak. Begitu saudara, ya. Nah, ada lagi dong, kita pengen lagu satu lagi, bawa aku ke sana gitu. Ya, kalau nyanyi lagu ini benar dong, niat. Kita memang tujuannya hanya ke sana, ya. Refrennya aja. Refrennya saja, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kita ulang deh, biar lebih keren. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi dunia ini, karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Seberapa yakin? Seberapa yakin? Seberapa yakin bahwa yang Tuhan sediakan itu satu-satunya yang sempurna. Jangan sibuk lagi dengan perkara, karena kesibukan ini kan selain senang, susah. Ya, kalau susah dipikirin terus gitu. Jangan saudara. Saudara harus yakin bahwa yang disediakan Tuhan itu sempurna. Ya. Saudara harus ada di posisi seperti saya bilang, seperti ODGJ atau NDE. Fantasikan langit baru, bumi baru itu. Masukkan ke dalam pikiran, ke dalam jiwa saudara. Saudara renungkan siang dan malam. Mazmur 1 bilang, bahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Pak Abraham tahu bahwa dia tidak berasal dari dunia ini. We are not belongs of this world. Saudara tahu, saudara makhluk kekal. Kita harus kembali. Ya, kalau orang bilang, dia pergi loh. Oh, udah pergi dia. Enggak. Pulang. Kenapa kata pulang? Emang kita berasal dari surga. Kita makhluk kekal. Tetapi seberapa yakin saudara? Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Aku berharap
saya berharap kita bersama-sama begitu yakin bahwa kita sedang memandang apa yang sempurna, kita sedang mengejar yang sempurna. Ya, jangan lagi hal-hal remeh-temeh kecil itu mengganggu. Saudara harus ambil satu keputusan. Kalau saya yang sudah sakit saja, saya bilang daging saya kadang-kadang, saya ini self-talk. Self-talk itu ngomong sendiri, ya udah mirip-mirip juga lah dikit. Saya ngomong gini, diam Nina, kalau saya ngantuk, ya biasanya ngantuk udah 5 ke 6 tuh, sesi ketiga. Bahkan ada suara, udah cukup, kamu doa udah panjang kok. Saya langsung self-talk, diam. Saya tetap mau menyembah Allah. Saya mau mengalami Allah. Saya katakan itu saudara. Mari kita semua ada di tempat ini. Ayo, ya. Bayangkan kalau saudara diminta sesuatu oleh Allah, itu baru cuma waktu, baru daging. Pak Abraham disuruh must be sacrifice untuk anaknya. Apa? Berkorban, mengorbankan anaknya. Bayangin, ya itu tahu lah kita ceritanya. Maksud saya saudara, apa yang saudara sudah lakukan sampai saudara, saya, kita semua pantas disebut anak Abraham. Kita harus sangat serius saudara. Ya, kita seringkali kita nih ya, apalagi ibu-ibu nih ya, ibu-ibu nih saya ingat kalau kita main-main, kita tuh bercanda-bercanda, kita akan mengalami seperti Pak Daud. Pak Daud itu ya semua tentaranya lagi berperang, dia jalan-jalan begitu. Terus nah ada yang asik nih gitu ya Pak Daud ya. Pak Daud melihat Batsyeba lagi mandi. Yang saya bingung nih ya, kok nggak pakai atap sih? Aduh, kali Pak Uria belum gajian kali ya Pak. Belum gajian kali ini Pak Uria suaminya. Kok nggak ditutup sih? Ya enggak, kalau ditutup kan Pak Daud nggak jatuh kali ya. Iya enggak? Saya mikir, tapi enggak loh saudara. Sering sekali kalau saudara tidak serius dengan Tuhan, saudara iseng, bisa seperti itu. Jangan nyalain udah gajian apa enggak. Ya. Nih ibu-ibu nih, terlebih ibu-ibu nih. Kalau anak-anaknya mau cari jodoh, ya nggak sedikit ibu-ibu bilang ini, dengar mama ya, dengar nih, ini satu moto ya, moto, bukan moto LB3 ya, moto apa mah? Suruh pacarmu baca tuh, kalau di tol tuh harus jelas baca apa? Di tol ada bacaan apa tuh Pak Bu? Pastikan saldo Anda cukup. Nih yang cowok-cowok nih dompetnya harus tebel. Ibu-ibu tuh begitu. Ya, pacarmu suruh sering-sering baca, ya nggak Pak? Pastikan saldo Anda cukup. Nggak mau, mama nggak mau ya di pom bensin. Apa Pak Bu? Dimulai? No, kata mamanya. Nah ibu-ibu ya. Anak-anak kita banyak perannya ibu-ibu loh. Ya, jangan gitu dong ya. Jangan gitu. Bayangin ya ibu, pak, bu, kalau begitu kan itu namanya terlalu materialistis ya. Bayangin saudara, ada yang jurusan kuliahnya jurusan teknik. Oke, ada lagi jurusan bahasa, jurusan teologi. Ayo boleh. Bu dosen. Sama kita berdua ibu. Bu Indri, tapi bayangin ujian kita nggak luput dari ujian ekonomi. Ya, ujian ekonomi mulu. Ya jatuh tempo, ada debt collector, ya enggak? Semua loh, mau pendeta sekalipun mesti lulus ujian ekonomi mulu Pak. Tahun ini ya, besok tahun depan ada lagi. Kapan lulusnya nih ekonominya? Ya, nah maksud saya, udahlah itu masalah-masalah kecil. Ya, masalah sih masalah, betul. Tapi kalau saudara tanpa sadar, kenapa saya bilang tanpa sadar? Maksudnya begini, kalau firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Jadi yang lain-lain itu cuma tambahan. Tapi kok kenapa kita sibuk dengan tambahan ya? Iya nggak Bang? Jadi nggak nambah-nambah, kurang dulu. Nah, tapi cari dulu aja kerajaan Allah, maka semua akan automatically. Nggak perlu kita terlalu sibuk ya. Jadi saya mau katakan kalau Pak Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, dari lembah Sumeria, kita harus keluar dari cara hidup kita yang lama, dari cara berpikir yang lama. Ya, keluar. Ya, jangan seperti Pak Lot, istrinya. Siapa nama istri Pak Lot? Ibu, ada yang Bu Lot.
Saya bilang, bolot, tapi dia nggak ada namanya ya, bolot. Kalau saya bilang, bolot dia loh, dibilang jangan nengok, dia nengok, bolot lah. Gemes banget. Ya, kita jangan balik ke masa lalu kita. Nanti jadi bolot loh. Ya, ayo balik. Saya ini udah sakit ya Bu. Saya ini ngomong-ngomong gini, ada yang bilang, karena mau deket kali dia sama ibuku, katanya gitu ya. Sama apa tuh, kalau suami saya meninggal 10 tahun yang lalu di karet, itu kayaknya deket tuh dia mau pondok kelapa, katanya. Saya bilang, enggak, saya masih mau dipakai Tuhan, pasti Tuhan pelihara saya, amin? Amin. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Ada lagu singer, saya mohon singernya yang menyanyikan, supaya kita sama-sama merenungkan yang tiada yang lebih kubutuhkan itu. Ya. Boleh singer pakai mic, karena kita semua akan ada dalam perenungan. Betulkah saudara bahwa saudara tidak membutuhkan apapun? Tidak ada lagi yang saudara butuhkan, tidak ada lagi yang saudara rindukan selain diriku. Benarkah saudara memutuskan untuk mencari perkenanan Allah di hadapan-Mu Bapa? Mari saudara renungkan lagu ini, nyanyikan dalam hati saudara. Singer yang akan menyanyikan, tapi kita renungkan sungguh-sungguh. Kita mau seperti Yesus yang selalu mencari perkenanan Allah, yang hari-harinya hanya tentang Allah dan pekerjaannya. Yesus mempunyai satu agenda, hanya mau melakukan kehendak Bapa yang setia sampai akhirnya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Beriku mengerti, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Kita harus menemukan tempat kita. Di mana tempat saudara saat ini? Saudara masih ada di bumi. Saudara sudah memindahkan ke kerajaan surga. Kita ulangi, beriku mengerti. Dengan setengah suara saudara mau barter? Saudara mau tukar? Saudara mau tinggalkan semua untuk menuju satu kekekalan? Amin. Saudara harus mau barter. Saudara harus seperti main lotre. Saudara harus memilih satu tempat, taruh semua di tempat itu. Saudara 100% taruh. Di mana lotre yang saudara tempatkan? Saudara pilih Elohim Yahweh, atau saudara hanya memilih dunia ini? Saudara, tidak ada waktu lagi. Saudara harus benar-benar serius. Karena saudara akan menjadi orang yang ditolak. Saudara bukan anak-anak Abraham. Bahkan saudara bukan pengikut Kristus. Kalau level kehidupan saudara hanya seperti ini. Mari perhatikan kedagingan saudara. Katakan, hidupku sekarang bukan saya lagi. Katakan nama saudara masing-masing. Aku bukan Nina lagi. Aku adalah Nina yang baru. Kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Tempatku, bukan tempatmu dalam pekerjaanmu. Selesaikan, lakukan tempatku, bukan tempatku. Temukan tempatmu dalam pekerjaanmu. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus yang Kau kirimkan kepada kami masing-masing tidak akan berhenti berbicara.
Roh Kudus, dengan hormat kami meminta kepadamu, terus ajarkan bagaimana kami mencerna semua yang Elohim katakan baru saja ini, sehingga ini benar-benar menguasai pikiran, perasaan, jiwa kami, sehingga terlahir kehendak yang berasal dari Bapa, sehingga dunia boleh melihat dan merasakan semua perbuatan baik kami. Mereka memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kalau kami percaya bahwa firman-Mu radikalisme kekristenan kami, mulai detik ini, mulai hari ini, kami akan tunjukkan sehingga dunia tahu bahwa kami memang benar berasal dari sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, mengucapkan puji Tuhan kepadamu. Haleluya. Amin. Amin.